Seolah semua beban diangkat oleh Tuhan karena kita mengimani bahwa betul Allah ikut campur tangan dalam semua pengalaman hidup kita yang tertekan, derita, jatuh dan bangun yang kita alami setiap hari. Dalam masa Advent ini merupakan kesempatan yang berahmat bagi kita untuk membangun sebuah relasi dengan Tuhan, memperbaiki sikap hidup kita, pikiran kita, persepsi kita kepada Allah, menyiapkan diri hidup kita sebagai tempat Allah datang dan bertahta. Dan bagaimana caranya kita menyiapkan diri kita? Setiap kita memiliki trik tersendiri sejauh pengalaman iman kita untuk dekat dengan Tuhan. Allah menemukan diri kita asal kita datang kepadanya. Allah membuka dirinya untuk kita. Maka datang berjumpa dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan juga mohon bantuan orang-orang kudus, mohon bantuan Santo Ambrosius yang juga memiliki peranan dalam pertobatan Santo Agustinus. Usaha kita dekat dengan Tuhan dan kita mendapat kelegaan dalam hidup karena derita pengalaman pahit yang kita alami. Ku sedih Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari, Frater, Suster, Bruder, Romo yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja memperingati Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Dia menjadi uskup karena seruan rakyat. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan ketika dia melaksanakan tugasnya, banyak orang berteriak, Ambrosius uskup. Dan akhirnya dia diangkat sebagai uskup di Milan. Dan dalam masa pelayanannya sebagai uskup, ia sungguh memperhatikan dan berusaha untuk melayani umat, khususnya membela iman dari bahaya Arianisme ketika itu. Dan juga dia memiliki peranan yang besar dalam pertobatan Santo Agustinus. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini juga kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk datang kepadanya dan menyandarkan diri dan hidup kita kepadanya. Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah pada awal perayaan ini kita bersyukur karena Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, dan kita pun mesti mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan yang memanggil dan mengundang kita. Maka pada awal perayaan ini mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa pembela umat beriman, Engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup, pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya di dalam gerejamu pemimpin-pemimpin yang kuat dan bijaksana. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Yang Maha Kudus berfirman, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku?
siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hatiku tidak memperhatikan Allahku? Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Perhatiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Allah memberi kelegaan atas hidup manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Percaya Tuhan hadir dalam semua situasi hidup kita. Apapun yang kita alami sekarang, kalau kita sehat, bersyukur Tuhan menyertai kita. Kalau kita mengalami tantangan dan penderitaan, mohon kepada Tuhan, yakin Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam situasi hidup di pembuangan, jauh dari tanah air, semua serba terbatas, diri dan hidup kita terasa pahit. Gerakan hidup kita dibatasi, maka pengalaman seperti itu dialami oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel dalam situasi hidup seperti demikian mengira bahwa Allah begitu jauh, bahkan Allah tersembunyi dari apa yang sedang ia alami dalam hidupnya, apa yang menimpa dirinya, bahwa ia dibuang jauh dari kebaikan Tuhan. Padahal Tuhan tidak bisa diduga seperti yang dialami oleh Israel. Pengalaman bangsa Israel dalam pergulatan hidupnya
bahkan kadang atau sering menjadi pengalaman diri hidup kita juga. Kadang kita sampai pada titik kesimpulan bahwa Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat segala bentuk perjuangan kita jatuh dan bangun. Akhirnya pikiran kita bisa jadi seperti orang-orang Israel, memaksa kehendak kita untuk mengatur Allah melalui pikiran kita. Allah mestinya seperti ini karena saya mengalami pengalaman hidup seperti ini. Allah maunya seperti ini. Allah maunya campur tangan dan cepat untuk menyelamatkan saya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tidak diikat oleh keinginan pengetahuan kita manusia. Tetapi mestinya Israel dan kita tahu bahwa Tuhan Allah itu lebih berkuasa daripada apa yang kita duga. Lebih berkuasa dari semua pengalaman dan situasi yang kita alami dalam hidup ini. Karena itu kepadanya kita dituntut untuk berserah diri agar mengalami ketenangan hidup. Bukan mengukur Allah dari apa yang kita alami pada situasi saat ini atau dalam situasi tertentu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam semua derita kepahitan hidup bagi kita dituntut kerendahan hati. Berharap dan berserah diri, menyandarkan diri kepada Allah pasti akan mendapatkan kekuatan baru. Datang dan mencari Allah, berusaha untuk dekat dengan Allah. Bukan berpikir Allah begitu jauh tersembunyi. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajar kita sikap rendah hati dan lemah lembut. Dalam pengalaman hidup kita yang penuh dengan derita, jika kita datang kepadanya, dalam pengalaman hidup kita yang penuh dengan tantangan, jatuh dan bangun, kalau kita berserah diri, menyandarkan harapan kita kepadanya, Ia pasti memberikan, mengaruniakan kelegaan atas hidup kita yang tertekan. Ia bersabda, mengajak kita, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seolah semua beban diangkat oleh Tuhan, karena kita mengimani bahwa betul Allah ikut campur tangan dalam semua pengalaman hidup kita yang tertekan, derita, jatuh dan bangun yang kita alami setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam masa Advent ini merupakan kesempatan yang berahmat bagi kita untuk membangun sebuah relasi dengan Tuhan, memperbaiki sikap hidup kita, pikiran kita, persepsi kita kepada Allah, menyiapkan diri hidup kita sebagai tempat Allah datang dan bertahta. Dan bagaimana caranya kita menyiapkan diri kita? Setiap kita memiliki trik tersendiri sejauh pengalaman iman kita untuk dekat dengan Tuhan. Allah menemukan diri kita asal kita datang kepadanya. Allah membuka dirinya untuk kita. Maka datang berjumpa dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Dan juga mohon bantuan orang-orang kudus, mohon bantuan Santo Ambrosius yang juga memiliki peranan dalam pertobatan Santo Agustinus. Semoga usaha kita dekat dengan Tuhan dan kita mendapat kelegaan dalam hidup karena derita pengalaman pahit yang kita alami. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, teguhkanlah kami dengan kekuatan sakramen ini. Semoga kami mengambil manfaat dari pengajaran Santo Ambrosius, sehingga tak gentar menempuh jalan-Mu dan semakin pantas menikmati perjamuan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin.
Terima kasih untuk petugas liturgi dan juga untuk live streaming dari Paroki Yesus Gembala Baik. Dan juga kita akan jumpa lagi pada hari Jumat jam kerahiman Tuhan jam 3 sore. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari tetap semangat, jangan lupa untuk memberikan jempolnya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.